Halo semuanya, seperti biasa weekend kita ngadain sesi Q&A. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaannya aja. Let's go. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke, di sini ada tentang institusi. Apa institusi masuk kripto pure untuk cari uang atau untung aja, atau mungkin ada agenda besar yang mau dimainkan? Dari Putra Wiguna 96. Oke. Ada agenda nih, kayak ngeri banget ya bahas agenda gitu. Agenda positif apa negatif gitu. Jadi ya apa arah pikiranku ya. Kalau cari untung sih pasti menurutku ya, kalau dari institusi siapa sih mau rugi gitu. Nah, kalau dari Beli David gimana nih tentang agenda nih? Agenda, waduh, saya sendiri tahu banyak teman sih yang suka dengan konspirasi juga ya. Banyak temen yang tertarik sama kayak siapa yang mengontrol dunia, terus kayak elit global siapa aja, terus agenda-agenda dari orang yang duitnya besar, duitnya banyak itu apa sih, kenapa mau masuk ke Bitcoin, kok masuk ke Ethereum. Mereka pengen ngekontrol atau pengen tujuannya ada apa nih ke depannya. Nah, kalau misalkan tanyaannya sebenarnya tentang konspirasi dan agenda semacam itu, sebenarnya saya malah yang paling terakhir untuk ditanya mungkin ya, karena saya sendiri kurang ngefans untuk ngikutin hal itu. Cuman kalau misalkan kita ngelihat dari segi dari segi tujuan institusi masuk, itu yang paling jelas ya memang pasti ada motivasi finansialnya, itu jelas. Dimana-mana juga kalau ada keuntungan secara finansial itu bisa membuka banyak banget hal dan banyak-banyak jendela apapun yang mereka pengen lakuin, entah itu untuk dominasi, entah itu hanya untuk biar mereka relevan jadi yang paling utama, entah itu untuk menarik klien lebih banyak, entah itu untuk mendapatkan recognition dari pemerintah, entah itu untuk banyak-banyak hal lain lagi yang bisa kita bayangin. Nah, kalau misalkan keuntungan itu entah dari institusi yang besar, udah kayak namanya kayak BlackRock, Vanguard, terus kayak ada beberapa VC gitu kan, Paradigm, Andreessen Horowitz dan lain-lain, itu semua pasti tetap ada. Yang namanya orang kalau ingin menginvestasikan uang, nggak mungkin mereka hanya ingin menginvestasikan tanpa imbalan balik, entah dalam bentuk materi, entah dalam bentuk duit, entah dalam bentuk saham kepemilikan atau hal apapun lain. Jadi memang kalau dibilang untuk pure cari untung, mungkin hanya salah satunya aja ya untuk mendapatkan keuntungan itu. Tapi mungkin mereka ada beberapa tujuan lain di balik dari yang kelihatan. Kadang ada beberapa institusi dan visi yang memang benar-benar murni memang pengennya itu untuk memberikan solusi yang lebih baik untuk dunia. Ada banyak visi yang aktif dia kontribusi. Selain dia investasiin duit, dia juga bantuin proyek kriptonya. Foundernya dibantu, developernya dibantu, dikasih tools yang lebih mudah. Terus foundernya diajarin gimana cara mengembangkan bisnis, cara ekspansi. Terus kayak semua hal itu bener-bener jadi membuat si visi ini pengen proyek-proyek yang berpotensi ini bener-bener nanti menyumbangkan hal yang positif ke dunia. Jadi ada yang seperti itu, tapi tentu di mana-mana ada yang kebalikannya juga. Ada positif, ada negatif, ada banyak yang tujuannya emang malicious atau apa sih istilahnya, jahat gitu kan. Tujuannya memang untuk merugikan. Nah, sebenarnya ya banyak aja sih korelasi yang bisa kita lihat dari berbagai institusi dan visi tujuannya apa selain dari finansial. Cuman kalau untuk yang agenda-agenda, kalau yang dimaksud ini yang kayak hal-hal berbau konspirasi, saya jujur nggak banyak yang bisa dibagikan sih. Kurang lebih itu sih kalau dari saya. Mungkin beli ada lagi. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin dari sudut pandang ya, kayak dari mencari keuntungan tapi tidak merugikan gitu kan, bisa aja gitu, biar nggak kita image-nya istilahnya kayak dia cuma mencari keuntungan aja nih masuk gitu, jangan deh ikut nanti kita dirugikan. Nah, biar nggak kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, kenapa mega-mega institusi kayak kita tahu ada Tesla, ada BlackRock dan lain-lain itu masuk ke kripto, sedangkan itu udah perusahaan yang sangat besar kan gitu bisa dibilang. Artinya kalau dia udah masuk, maksudnya ya secara positif aja kita pandang, ya dia memandang masa depan juga pastikan gitu, dan analisa sesuai historical gitu. Jadi kalau bisa dibilang emang agak riskan, pasti ada risikonya, dan juga kalau dibilang untuk bagusnya pasti ada juga gitu. Kalau kita lihat contoh ada di BlackRock, dia masuk sekarang di pasar kripto kan, ada beritanya waktu ini. Nah, kalau kita lihat di salah satu aset-aset investasinya dia juga ada kayak masuk memegang beberapa aset di saham mining kayak gitu juga kan. Nah, gitu. Jadi kita tahu kemana arahnya gitu. Sedangkan dia udah mantau dari dulu kayak gitu. Dan juga Tesla juga kan kayak gitu juga, lebih ke energi sih kalau Tesla kan gitu dia di energi terbarukan. Jadi semua kayak ada korelasinya sekarang. Apalagi di Indonesia kan lagi gencar-gencarnya mobil listrik gitu kan. Semenjak Tesla kerja sama Lord Opung gitu. Jadi gitu sih. Mungkin langsung aja kita ke next pertanyaan.
Oke, pertanyaan nomor 2. Jadi di sini ada 2 pertanyaan yang mirip ya. Koin apa yang menarik untuk di mining setelah the merge? Nah, dari Gary Fit 24. Dan juga apakah benar Ethereum miners migrasi ke Raven Coin? Nah, dari David Halo Mon Property. Di David nanya lagi nih. Enggak. Itu yang punya properti. Yang punya properti. Oke, jadi kalau untuk 2 pertanyaan ini sih sebenarnya udah ada videonya kemarin deh. Udah lebih detail di sana sih, langsung aja dicek video kemarin. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika Bitcoin sudah habis ditambang? What's next? Dari 192168 Zeron. Widih. 01 kayaknya. 01, iya, 01. Oke. Menurutku sih udah sering ya kita bahas sebenarnya di Q&A kemarin juga ada yang nanya seperti ini. Ya, langsung aja deh dari David gimana nih? Iya, jadi pertanyaan yang udah banyak kita bahas tentang Bitcoin, kalau misalkan udah habis gimana? Ya sama aja, tetap miners tuh mendapatkan reward untuk bisa melanjutkan operasi komputer mereka. Jadi kalau nggak ada miners kan nggak jalan transaksinya. Artinya miners harus selalu diberikan insentif dong. Gimana caranya biar mereka tetap mau menjalankan komputasi itu. Nah kalau sekarang bentuk rewardnya itu bentuk reward dari BTC yang baru dicetak, yang baru tadinya belum ada di pasar, terus bener-bener baru dicetak, masih fresh, terus dikasih ke miners. Nanti kalau udah full supply-nya kan nggak bisa mencetak lagi. Nah artinya yang bisa dikasih adalah Bitcoin yang sudah ada beredar itu dari 21 juta itu, atau mungkin kurang karena sekarang ada banyak yang hilang gitu kan. Ada banyak yang seed phrase-nya nggak bisa dipulihkan. Jadi mungkin kurang dari 21 juta. Nah sisa yang ada itu aja yang akan diputar-putar kembali. Kalau misalkan beli UD kirim BTC ke saya, dia harus bayar biaya transaksi. Sama kayak sekarang pun harus bayar biaya transaksi. Misalkan 0, berapa, 000 berapa BTC. Nah, jumlah 00 berapanya itu yang kemudian masuk ke kantongnya si miners. Jadi meskipun supply-nya udah nggak bisa nambah dan nggak bisa cetak yang baru lagi, si miners tetap dapat reward dari orang yang bertransaksi itu. Jadi siapapun yang menggunakan jaringan Bitcoin, mereka harus bayar biaya transaksi dan biaya yang sama akan masuk ke dalam kantongnya miners. Jadi pasti tetap ada insentifnya. Cuman yang jadi pertanyaan berikutnya itu adalah apakah biaya transaksi itu cukup untuk bikin minersnya puas? Nah, komunitas Bitcoin bilangnya ya, klaim mereka tuh percaya dengan standar Bitcoin yang ada di masa depan nanti. Itu Bitcoin itu bahkan hanya kepingan kecilnya pun, misalkan itu hanya 0,000 sekian, itu sudah cukup bernilai, udah cukup mahal dan berharga, sehingga nanti waktu miners dikasih kepingan-kepingan dari biaya transaksi pun itu sudah signifikan nilainya. Mereka udah puas, sudah bisa buat bayar listriknya mereka, untuk maintain hardware-nya mereka, untuk ekspansi mining farm-nya mereka. Klaimnya sih begitu. Cuman kita kan nggak tahu ya nanti ke masa depan beneran nggak Bitcoin meskipun supply-nya terbatas bisa setinggi itu harganya. Kalau beneran bisa setinggi itu dan dari biaya transaksi cukup, ya udah miners nggak ada masalah lagi. Tapi kalau ternyata harga Bitcoin nggak setinggi yang kita kira, terus ternyata nilainya nggak signifikan, pas dipecah-pecah jadi kepingan kecil, miners jadi nggak puas dan mereka lebih milih untuk berhenti mining daripada rugi, ya udah artinya nggak ada lagi yang mining insentifnya dan mungkin bisa jadi kacau di sana. Tapi kalau kita mau khawatir soal kekacauannya nggak perlu untuk sekarang, karena saat ini pun kita melihat dari jadwalnya itu untuk supply-nya habis masih di tahun 2100-an, 2140 kalau nggak salah. Jadi masih di zaman, ya kalau misalkan saya masih hidup masih umur 141 gitu kan. Jadi lumayan juga sih hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan, biar kita bisa antisipasi lebih awal. Mungkin tuh para developer Bitcoin biar bisa jadi pertimbangan ke depannya kalau memang perlu dipikirkan. Tapi lebih ke kayak generasi setelah kita sih nanti yang mengkhawatirkan itu. Gitu sih kalau pendapat saya ya. Soalnya kalau kita lihat kan pasti ada di zaman itu udah banyak banget perkembangannya. Itu kan kalau kita lihat mungkin di layer 2 Bitcoin udah mulai adopsinya besar kayak itu kan. Transaksi udah pakai Satoshi gitu kan. Jadi mungkin di quantity mainnya gitu. Kalau kita sekarang lihat kan emang sih kalau transaksi Bitcoin kan fee-nya lumayan ya. Fee-nya lumayan. Mungkin waktu itu udah agak murah, nggak tahu juga ya karena pakai layer 2 kayak Lightning Network gitu kan, lebih murah, dan juga dia karena adopsinya udah besar mungkin bisa main di quantity gitu. Untuk para miners atau gimana nanti sistemnya pasti sih ada perkembangan yang pastinya gitu, nggak usah khawatir deh sekarang gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. 5 aset kripto favorit RR dari Royani Rahman. Menarik.
Jadi mungkin kita sharing aja ya untuk Iya. aset-aset, maksudnya dari ekosistemnya terutama ya, karena kan itu banyak banget kalau dibilang aset. Kalau aku sih pribadi ya lebih ke DeFi juga ya kan, banyak aku ngeliat peluang-peluang DeFi juga banyak. Yang waktu ini aku sih mantaunya di ekosistem ada di Phantom. Kalau di Phantom kan yang pasti transaksinya cepet tuh dan juga murah. Jadi untuk teman-teman sih bisa nyoba-nyoba di sana juga di Phantom. Habis itu dulu aku pernah terjun di ekosistemnya Avax gitu. Banyak juga waktu ini DeFi-nya dia pas baru-baru di tahun lalu itu. Habis itu ada juga mungkin yang menariknya lagi di aku mau masuk ke di multi-chain ini sih. Mau nyoba-nyoba main di multi-chain juga. Kalau David gimana nih? Iya. Kalau saya ya bisa bilang memang untuk aset kripto itu kan ada puluhan ribuan ya. Benar kayak kata WD, lebih banyak dan lebih ribet untuk kita lihat semuanya gitu kan. Karena tiap hari pun ada yang baru. Nah, mungkin saran yang bisa kita kasih ya ekosistem yang dilihat. Kayak kata WD, apakah itu sektor DeFi-nya. Terus kalau udah masuk sektor DeFi, masuk ke ekosistem yang mana nih? Yang murah, yang enak. Ya nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut, nanti ada pertanyaan tentang DeFi juga. Nah, cuman kalau misalkan untuk saya pribadi, tetap yang utama itu jaringan yang paling terpercaya untuk jadi fondasi portofolio saya tetap Bitcoin dan Ethereum. Meskipun lebih banyak Ethereum-nya daripada Bitcoin-nya. Karena saya tipe orang yang nggak suka hanya beli aset untuk didiemin aja. Saya tipe orang yang kalau misalkan udah beli aset, kita bisa pakai itu untuk apa? Gitu kan. Karena kalau misalkan itu memberikan tenaga untuk infrastruktur yang lebih luas, ada aplikasi berbeda, ada sektor yang berbeda, artinya investasi saya itu bisa digunakan secara aktif. Artinya hal-hal yang bisa kita eksplor tuh lebih banyak, kita belajar lebih cepat, wawasan lebih luas, dan dari sana pun kita akhirnya merasakan komunitas yang lebih hebat juga gitu kan. Misalkan kita ke DeFi, ada aplikasi ini, bla 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 bla, terus akhirnya kita dapat komunitas baru, teman baru, terus selain itu cuannya juga lebih karena kita jadi explore ke berbagai sektor. Ada NFT juga, meskipun saya nggak begitu fokus di NFT. Jadi Ethereum yang utamanya, terus Bitcoin gitu kan, sebagai jaringan yang paling desentral yang udah diadopsi secara global. Bisa dibilang meskipun dalam skala yang kecil, tapi setidaknya institusi dan negara-negara itu sudah dengar tentang Bitcoin semua. Udah bukan hal yang asing lagi, meskipun banyak yang masih belum paham Bitcoin itu apa. Nah, kalau misalkan selain Ethereum dan Bitcoin, bisa dibilang ekosistem yang favorit itu tuh ya yang multi-chain atau cross-chain. Jadi menghubungkan banyak blockchain yang berbeda, karena kami percaya sama kayak teknologi sekarang. HP itu ada banyak banget mereknya, laptop ada banyak banget mereknya, device-device yang smart kayak kulkas yang smart, wifi segala macam tuh banyak mereknya juga. Dan mereka semua tetap punya pangsa pasar masing-masing. Memang ada yang satu lebih unggul, yang satu lebih terkenal, yang satu lebih populer, terus yang ada beberapa yang lainnya yang lebih nggak dikenal sama orang, tapi bukan berarti mereka terus mati dan gugur kan. Mereka tetap ada orang yang beli, tetap ada orang yang pakai. Nah, kami pikir kalau misalkan ada ekosistem yang menjangkau semua kebutuhan orang, itu akhirnya lebih masuk akal untuk jadi relevan juga. Makanya kita jadi fokus ke ekosistem kayak Cosmos, terus ekosistem kayak Polkadot, terus sama beberapa blockchain lain yang konsepnya tuh modular. Ini memang konsepnya yang lebih ribet dan kompleks. Itulah kenapa kami lebih sering bahasnya di dashboard member error kita. Nah, di situ ada banyak pokoknya yang menghubungkan blockchain berbeda. Jadi bisa dibilang kalau yang ekosistem utama ya tetap Ethereum, Bitcoin. Cuman kalau mau explore ke yang lainnya, kami suka ngeliatin Cosmos. Terus kami suka ngeliatin dengan Polkadot. Karena mereka benar-benar banyak hal yang bisa dieksplor dari sana. Cuman ya setuju sih sama yang beliau dibilang di awal terkait DeFi. Karena sekarang itu kita bisa melihat kalau ternyata yang bikin ekosistem layer 1 itu bernilai adalah aplikasi yang ada di atasnya. Jadi nanti ada beberapa orang ya yang argumen di Twitter gitu, di internet ada banyak yang argumen kalau nanti itu token-token dan koin-koin yang berkaitan dengan aplikasi, entah itu token game atau token DeFi atau token dApps lain, itu nanti bisa lebih bernilai loh daripada blockchain tempat dia berdiri. Ada argumen seperti itu. Nah, itu hal yang menarik untuk dipantau juga. Mungkin nanti ke depannya setelah kita semakin dewasa, terus industrinya ini semakin maju, mungkin nanti malah aplikasi-aplikasi itu yang lebih bernilai dan harganya lebih tinggi nanti daripada blockchain layer satunya. Jadi kurang lebih itu sih kalau untuk aset kripto favorit. Kami dari dulu memang nggak pengen jadi kayak panutan untuk saran keuangan, karena kita pun nggak punya kualifikasi untuk memberikan saran apapun. Jadi kita berusaha menghindari untuk aset kriptonya apa yang kita kasih tahu ke audiens, cuman lebih ke kayak ekosistem yang patut untuk dipantau. Dan itu kurang lebih nama yang bisa kita bagikan gitu.
Oke, mungkin segitu aja. Langsung aja deh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, cross chain terbaik saat ini apa Bang? Dari @Fahmi Sesan. Nah, ini baru tadi bilang kan dari cross chain juga gitu. Sebenarnya emang sih aku pribadi juga mau mantau-mantau cross chain juga nih, mau mendalami karena masuk ke sana itu kayak bisa ke sini, ke sana gitu, ke sana kemari lah istilahnya, luas banget gitu. Jadi mungkin dari Polkadot dan Cosmos ya kita bahas. Maksudnya dari Bli David nih kan sering nih bahas Polkadot juga, IBC gitu. Emang lebih asik sih bener kata Yudi, karena memang kita itu lebih nggak habis-habisnya gitu kan. Kayak kita tuh bukan cuman masuk terus ngeliat ini apa sih, kegunaannya apa, foundernya siapa, bla bla bla, terus udah risetnya selesai. Kayak oke, dia cuman gitu doang gitu kan. Tapi kalau misalkan ada banyak blockchain yang terhubung, ya yang kayak kita sebutin di pertanyaan sebelumnya, itu jadi lebih asik. Kita jadi belajar hal baru. Dan kadang ya dengan yang ekosistem yang cross chain atau multi chain ini, itu mereka jadi fokus ke hal-hal yang mereka ahli. Misalkan kayak di Cosmos. Di Cosmos itu ada banyak blockchain yang terhubung dengan IBC, dengan interchain security, dan dengan banyak teknologi mereka di sana yang punya keahlian masing-masing. Kayak Osmosis khusus untuk DEX-nya, untuk likuiditas yang lebih lancar dan lebih dalam. Jadi kita bisa ngeliat dia ahli fokus di situ. Ya udah, nggak perlu kayak namanya ribet, timnya tuh mengerjakan banyak hal berbeda, terus akhirnya jadi proyeknya kemana-mana dan nggak maju-maju. Terus ada banyak blockchain lain yang fokus ke hal yang masing-masing. Sama kayak di Polkadot pun begitu. Adanya Moonbeam, fokusnya ya dia memberikan Ethereum, memberikan ekosistem yang kompatibel dengan Ethereum di Polkadot. Terus Akala fokusnya di DeFi. Ya udah, dia ngerjain DeFi dan segala macam yang berhubungan dengan DeFi, pinjam meminjam, dia menerbitkan stablecoin meskipun kemarin kena hack. Iya, benar. Jadi kayak enaknya cross chain multi chain itu kalian masuk ke satu ekosistem luas yang bisa kalian riset dan explore, terus satu persatu ada keahliannya. Jadi setiap tim itu mengerjakan hal yang mereka pahamin. Nggak ada yang namanya orang ahlinya DeFi terus tiba-tiba bikin metaverse gitu kan. Nanti jadinya cuman gimmick takutnya. Antara gimmick atau nggak maju-maju. Karena cuman konsep, roadmap. Tapi karena mereka nggak punya keahlian di sana, akhirnya nggak maju. Jadi itulah indahnya ekosistem yang luas. Dan mungkin kalau misalkan kalian nggak sadar ya, dari Polkadot dan Cosmos pun ada satu lagi sebenarnya yang sering kita sebutin namanya, yang kalau kalian lihat dengan lebih spesifik, itu bisa masuk kategori cross-chain loh, dan itu Avalanche. Avalanche kan punya banyak subnet ya, yang sekarang ada X-Chain, C-Chain, sama P-Chain. Cuman itu kan yang utamanya. Tapi Avalanche pun bisa menawarkan sebuah aplikasi, entah itu DeFi atau game, untuk bikin subnet sendiri. Bisa jadi subnetnya sendiri, terus nanti jadi terhubung dengan ekosistem Avalanche. Jadi mungkin kalau kita mau ngeliatin cross-chain yang terbaik sejauh ini, entah nanti ada kompetitor baru atau tidak, sejauh ini ya 3 itu sih, Polkadot, Cosmos, dan Avalanche. Itu aja sih. Iya, jadi kalau hasil sharing-sharing dari teman-teman di member juga kan, kayak dia nanyain apa sih bagus, Polkadot atau Cosmos kan gitu kan. Tergantung kita aja sekarang. Maksudnya kayak lo teman-teman suka di Polkadot kan, ada yang kayak dibilang itu wah di Polkadot UI-nya agak susah nih, agak ribet gitu. Habis itu buat dompet itulah. Jadi mungkin bisa dilirik ke Cosmos, UI-nya lebih gampang, tapi dari segi teknologi pasti ada beda-bedanya gitu. Kayak si Cosmos baru bakal launching teknologi ini, sedangkan di Polkadot udah ada duluan. Kayak gitu sih. Jadi bisa diuli-uli langsung teman-teman. Jadi kalau dibilang menarik pasti menarik. Itu ya sih. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Saran DeFi untuk newbie dengan gas fee yang murah dari Mr. Z2276. Oke, ini tadi kita udah bahas dikit ya tentang DeFi. Jadi ya kalau aku dulu sih pertama-tama di DeFi itu belajar pasti yang dari murah kan. Soalnya kayak kita biar bisa coba masukin dikit wah ternyata pindah besoknya pindah sini gitu. Pingin belajar gitu aja keliling-keliling gitu kan, apakah aman nggak ya di sini coba dikit gitu kan biasanya kita. Jadi emang pasti mikir di gas fee gitu. Kalau aku kemarin sih emang yang murah pastinya di ekosistem Phantom juga gas fee-nya. Habis itu ada di ekosistem Matic juga dia. Habis itu di FX juga tapi kalau dibilang yang masih lebih murah sih di Phantom atau Matic ya, ekosistem itu lumayan murah juga. Mungkin kalau Bli David gimana nih dari ekosistem DeFi nih? Kalau DeFi sendiri saya tetap masih secara garis besar stay di Ethereum, karena
Ya sebenarnya karena memang asetnya udah di sana, jadi kayak pengen memaksimalkan yang ada di sana aja. Cuman gara-gara gasnya jadi mahal, sekarang saya jadi mainannya di layer 2 gitu kan. Jadi kayak di Arbitrum sama Optimism. Arbitrumnya sendiri kemarin cuman bener-bener nyoba gara-gara ada Arbitrum Odyssey. Tapi kalau sebelum Arbitrum Odyssey ada event itu, saya mainannya di Optimism. Kemarin sempat main ke Synthetics-nya di Optimism, terus sama sempat ngambil pinjaman juga untuk ditaruh di AV. Terus selain Synthetics sama AV, kemarin sempat ngebuka Lira Finance juga yang ada di Optimism. Itu ribet sih, option saya sendiri belum begitu paham. Cuman masih baru coba-coba doang sih, nggak tahu nanti bisa beneran paham apa enggak. Tapi intinya kalau saya sih kadang misalkan berpindah blockchain pun tetap yang kompatibel dengan EVM. Kadang biar mudah, jadi nggak perlu pakai dompet yang berbeda, tetap MetaMask yang sama. Kayak ke Phantom gampang, ke Polygon gampang, ke Avalanche juga. Pokoknya semua yang masih pakai MetaMask, saya cenderung stay di situ. Jadi kurang lebihnya tetap yang ada hubungannya dengan Ethereum. Terus kalau mau yang nyari murahnya di layer 2 sekarang udah banyak banget DeFi yang udah kebuka. Mau Uniswap bisa tinggal swap di sana. Kalau butuh untuk ngambil pinjaman bisa ke AV, ke Synthetics, tinggal pindah sana ke sini udah bisa. Kayak Yearn Finance aja udah kemana-mana sekarang. Yearn Finance juga udah ada di Phantom. Terus selain di Phantom pun Yearn Finance sekarang di layer 2 ada di Aztec. Jadi layer 2 Ethereum yang khusus untuk privasi. Jadi kalau DeFi saya tetap mainnya di kisaran-kisaran Ethereum sih. Sebenarnya karena ngerasa aman aja. Karena meskipun banyak hack, kadang hack-hack itu dari kepribadian kita ya. Kadang mungkin suka lupa atau mencet link yang phishing atau kita kurang berhati-hati. Jadi saya pikir kalau dari segi blockchain-nya pun tetap yang keamanannya paling terjamin dan bisa dipercaya itu tetap Ethereum. Makanya saya kadang kalau pindah-pindah ke blockchain pun tetap balik lagi ke situ. Kalau pindah-pindah kemana, explore balik lagi ke Ethereum. Kurang lebih gitu sih. Mungkin Beli bisa kasih lebih banyak lagi kalau ada. Soalnya kan yang sering banget nih ngomongin khusus DeFi. Oke, jadi mungkin simpelnya kayak itu ya. Kita kan udah ngasih gambaran ekosistem nih. Jadi kalau di Ethereum, mau main di Ethereum, coba lirik di layer 2-nya gitu. Jadi kalau teman-teman bingung bisa aja langsung ke DeFi lama itu kan. Jadi misalnya nih cari Matic gitu. Habis itu kita klik di sana. Nah, di sana banyak banget ada protokol DeFi gitu. Jadi kita bisa milih satu-satu nih. Kita bisa lihat, oh ini TVL-nya lagi naik nih gitu. Oh, ini stabil nih TVL-nya. Jadi rame nih yang nge-lock dananya di sini kayak gitu. Jadi bisa di reset dari sana untuk simpelnya. Nah, kalau udah pilih opsi, kita ada beberapa opsi. Jadi oh ini UI-nya gampang nih. Sini aja dulu dicoba kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dilihat di sana ya. Maksudnya bisa diperhatikan dari UI, habis itu dari TVL-nya. Kan UI juga penting ya karena ada DeFi yang beberapa itu kayak habis kesini lagi buat LP-nya di sini. Iya. Oh, di mana claim reward-nya ya kan kayak gitu kadang-kadang gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman yang masih mau masuk di DeFi yang agak bingung gitu. Jadi saranku sih mungkin bisa dicek ekosistemnya di DeFi lama gitu. Misalnya mau nyari Phantom langsung aja lihat protokolnya, banyak banget ada di sana. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan nih. Apakah Bitcoin akan pump atau bull trap, dari Rian Anthony. Selanjutnya, ngelihat chart BTC pagi ini lumayan pusing gitu. Pusing. Menurut Mimin gimana? Dari Vio Fajar FGR_. Oke. Pusingnya maksudnya yang bikin pusing kepala atau pusingnya maksudnya didorong gitu? Iya, pusing soalnya pusing gitu. Oke. Kalau bikin pusing-pusing sih emang. Kalau kita gini deh, dari ngelihat dari ini ya, apakah pagi ini ya ngelihat chart BTC pagi ini, kalau hari ini sih agak naik ya. Kemarin tuh kan sempat di bawah 20.000, sekarang pagi ini sih di 20.000 lagi gitu. Mungkin pas dia nanya emang pas lagi gini sih di bawah 20.000 lumayan turun. Kalau dikorelasikan apakah ini pump atau bull trap ya susah juga ya, soalnya kan market nggak ada kepastian, maksudnya tidak pasti market sekarang gitu. Kalau kita zoom out lagi dari makroekonomi dan lain-lain gitu, jadi ya waspada aja kalau emang mau main jangka pendek atau scalpingan atau trading yang harian, maksudnya yang kecil-kecilan gitu, ya emang resikonya pasti lebih besar gitu. Mungkin alokasi dananya kecil aja gitu ke sananya, karena resikonya wah sekarang murah nih 19.000. Wah besok ada lagi berita resesi atau apalah gitu, lagi turun 18.000, nggak tahu gitu. Jadi gitu sih. Kalau David gimana nih? Ya kalau untuk saya sih emang dari dulu kan pendekatannya emang jangka panjang ya. Jadi kalau ngeliatin gerakan harga yang sekarang itu malah kurang tertarik, karena kalau misalkan kita zoom
Nah, dari beberapa bulan lalu juga ya udah kalau di zoom out kayak angka 20.000 tuh kan udah titik kecil gitu kan di chart. Kayak dari yang kemarin ATH-nya 69.000, dari 69.000 sekarang 20.000. Kalau di zoom in, memang kelihatannya kayak waduh naik tuh lagi 21.000, waduh turun lagi 18.000, naik lagi 20.000. Tapi kalau kita zoom out gitu kan dari jauh, kayak kelihatannya cuman ya udah di situ aja, sideways gitu aja. Kayak bukan dari 20 terus tiba-tiba 40.000. Jadi kayak udah di tengah-tengah antara ATH sama titik sekarang 40.000, itu kan kerasa. Tapi kalau cuman jangka pendek itu kayak, kalau buat saya pribadi sih membosankan, karena kita kan memang investasinya untuk jangka panjang. Kalau kita zoom out, kita tuh mau nyarinya dari 69.000 ke 20.000, terus nanti misalkan koreksi lagi entah kemana 10.000 amit-amit ya gitu kan ke situ. Nah itu baru kayak kelihatan wah peluang beli lagi nih lebih murah. Terus kalau misalkan tiba-tiba masuk ke 40.000, 50.000, 60.000 TP di atas, mumpung perjalanan ke atas. Saya sebenarnya lebih simpel gitu sih. Kalau kita ngelihat dari garis panjangnya itu apakah ini signifikan atau enggak. Karena saya pun nggak punya waktu ya kalau misalkan untuk 24 jam harus memantau charts, terus harus melihat garis tarik sana sini, technical analysis. Karena ya bahkan teman-teman saya pun banyak yang trader yang full time analisis, dan mereka yang paham seringkali itu mereka ngasih saran ke saya gini, bahkan kita pun yang trader full time aja 99%-nya banyak yang boncos gitu kan, rugi. Karena kenapa? Karena kalau trader harian antara swing trade atau scalping, kalau nggak pakai leverage gitu ya, mereka bener-bener harus numpuk keuntungan yang banyak karena kecil-kecil. Biasanya gerakan kecil ya udah dapatnya sekian persen kecil, gerakan kecil sekian persen kecil, ditumpuk konsisten, itu baru kerasa signifikan. Sedangkan bikin stres kalau terlalu sering juga di depan layar, terus kayak fokus banget gitu kan. Nah kecuali pakai leverage. Kalau pakai leverage bisa lebih cepat. Cuman kalau leverage pun berbahaya. Itulah kenapa yang bisa bener-bener untung dari leverage, yang bener-bener bisa ya udah dia leverage trading, terus dia untung besar, terus dia langsung nggak sering 24 jam trading lagi, sampai bener-bener bisa dia bikin bisnis lain, dia bikin kesuksesan lain. Itu memang hanya sebagian kecil doang. Dan itu pun butuh profesionalitasnya mereka. Kadang ada banyak trader yang udah punya tools yang canggih gitu kan. Kayak institusi-institusi itu kalau trading mereka punya tools yang canggih. Sedangkan kita kalau manual kadang udah kalah berapa langkah gitu kan, udah kalah berapa persen. Dan namanya trading itu kan jual beli. Kalau ada yang jual harus ada yang beli. Kalau ada yang mau beli harus ada yang mau ngejual. Artinya apa? Dari kita ngelihat layar trading itu ada orang di balik layar itu. Kalau kita untung artinya orang lain rugi. Nah kalian ada di sisi yang mana tuh? Apakah kalian sisi yang rugi karena orang lain yang untung dari kalian, atau kalian di sisi yang untung gitu kan, tapi bikin orang lain rugi, yang mana ruginya itu bisa siapa? Teman kalian, keluarga kalian, atau trader lain. Jadi dari segi probabilitas itu menurut saya kalau pendekatannya lebih jangka panjang itu lebih nyantai aja sih, nggak stres, kayak nggak perlu ngelihat oh ini bull trap, oh ini pump. Kalau misalkan bener-bener koreksi 10.000 beli sero gitu kan. Terus kalau misalkan ada harga yang lebih murah lagi beli sero. Kalau lagi ngepam tiba-tiba udah ATH tembus, oh CP. Kayak lebih nyantai aja sih kalau menurut saya. Jadi maaf ya kalau misalkan pertanyaannya belum kejawab, gara-gara kita memang ya bukan trader harian dan bukan technical analyst yang punya kemampuan untuk bisa ngelihat charts apakah itu pump atau apa bull trap. Cuman dari segi makro memang masih belum pulih, masih belum sehat. Meskipun The Merge berhasil sukses, naratifnya positif, perang tetap lanjut gitu kan. Inflasi Amerika tetap tinggi, terus krisis energi di Eropa tetap ada. Jadi selama itu belum solve, kayaknya likuiditas tetap belum bisa balik sih untuk masuk ke fase kripto dalam waktu dekat. Oke, jadi seperti itu sih, karena kacamata kita kan ngelihatnya dari bukan teknikal ya, maksudnya untuk harian-harian gitu sih. Mungkin kalau kita lihat mungkin trennya dekat-dekat ini masih lebih ke bearish trennya ya gitu, belum ada tanda-tanda bullish banget gitu yang pasti bullish gitu. Jadi itu sih, apalagi kalau kita disuruh analisa, wah besok besok ini nih, nanti kayak dukun gitu. Jadi itu ya sih, mungkin kita bisa lihat trennya masih bearish gitu. Dan mungkin kalau kita lihat ya, wah ini di bawah 20.000 nih, asik nih untuk serok gitu. Ya maksudnya arahkan ke sana aja pikiran gitu. Setidaknya kita dapat nyicil nih lebih lama gitu. Pas di bulan ya oke gitu, kita bisa nikmatin lebih banyak kan gitu jadinya. Oke, langsung aja ke next pertanyaan.
Pertanyaan 10. Apakah CoinMarketCap top 10 layak di hold jangka panjang? Dari Ziga_MA. Oke. Top 10 nih. Yang stablecoinnya termasuk Iya. USDT, BUSD. Ya mungkin stablecoinnya pakai di gini ya, farming ya Mas. Ya, cocok. itu bisa juga gitu kan. Kalau mau nambah bubuk amunisi gitu kan sebelum serok, boleh lah. Kayak masih masa sekarang masih belum yakin kapan mau beli, takutnya di dump. Ya udah pegang stablecoin sambil farming. Misalkan 6% 7% kan lumayan. Duit kita nambah, pas mau serok nanti seroknya lebih banyak jadinya. Bener. Gitu. Itu sih bisa kalau dibilang semuanya dari top 10 sih ya nggak semuanya banget kan gitu ya. Pasti harus dipilah-pilah lagi. Soalnya kalau di stablecoinnya kita hilangkan nih untuk sekarang. Stablecoinnya kita nggak hitung nih masuk top 10. Di sana juga ada memes coin juga dari Shiba juga gitu, dari Doge juga. Ya emang kan utility-nya udah makin banyak sekarang ya. Udah ditingkatkan juga. Jadi emang harus dilihat sih, dipilih satu-satu lagi. Kalau dibilang serok 10-nya, waduh bingung juga update-nya gitu. Ada dari berbagai ekosistem, kita juga bingung mantaunya gitu sih. Mungkin kayak kita tadi kan udah ada sharing dari ekosistem kayak Abdi David dan aku juga, kita fokusin di ekosistem itu, habis itu kita jelajahi lagi di dalamnya ada apa aja gitu. Pelan-pelan aja mainnya gitu, 1 atau 2 aja gitu. Jadi santai. Kalau menurut David gimana nih hold jangka panjang soalnya? Menurut saya kalau hold jangka panjang kita harus ngeliat jangka panjang sebelumnya ya. Kalau dilihat secara historis dari tahun-tahun sebelumnya itu kan kelihatan ya aset kripto mana yang ada di top 10 yang dari dulu kalau di hold bertahun-tahun itu pasti untung. Cuman ada 2, cuman Bitcoin sama Ethereum. Yang di hold bertahun-tahun udah pasti untung gitu kan, kecuali ya belinya di pucuk. Tapi bahkan kalau belinya di pucuk siklus 2017 pun gitu kan, pas kemarin ATH lagi itu juga udah untung lagi gitu kan. Dan kalau misalkan belinya di bottom ya lebih signifikan lagi untungnya. Cuman ada dari top 10 yang aset kriptonya sampai sekarang tuh belum balik ke ATH. Kayak XRP udah 4 tahunan nggak balik ke ATH. Artinya apa? Kalau di hold jangka panjang dia cuman makin dalam-dalam aja turunnya. Nah kalau secara historis ya, ini kita bukan ngeliat ke masa depan ya. Bukan berarti kayak ke masa depan XRP nggak bisa terbang, nggak bisa menguntungkan. Soalnya kita ngeliat yang udah terjadi, yang udah berlalu. Bayangin orang beli di pucuknya ATH, terus mereka pikir XRP bagus, mau di hold jangka panjang. Jangka panjangnya dia itu udah bertahun-tahun, sampai sekarang pun belum balik all time high selama 4 tahun. Jadi kan kita udah bisa ngeliat buktinya ya. Kalau ternyata di hold jangka panjang pun nggak semua aset top 10 itu bisa menguntungkan. Hanya Bitcoin Ethereum yang sejauh ini selama bertahun-tahun, selama siklus sebelumnya itu pasti lebih baik lagi. Oke, ada crash, ada koreksi dalam, entah apapun penyebabnya, bener-bener dumping, bisa 70%, 80%, Ethereum kemarin 90%, terus balik lagi ATH-nya lebih tinggi. Dumping lagi, koreksi, bear market, crypto winter, balik lagi ke all time high, lebih tinggi. Jadi memang kalau top 10 pun lebih aman, market cap-nya lebih oke daripada yang kepontang-panting low cap gitu kan. Cuman ya harus kita lihat dulu apakah hold jangka panjangnya bagus nggak tuh, apakah kita duitnya itu bisa makin nambah atau ditungguin 5-6 tahun berharap hold jangka panjang bagus, terus 7 tahun kemudian udah hilang 7 tahunnya, duitnya juga hilang gitu kan sayang. Benar. Terus jadi intinya ya nggak semuanya itu bagus untuk di hold jangka panjang apalagi ya gitu. Mungkin kalau kita bisa bedain, oh yang ini pakai jangka panjang, oh yang ini pakai setahun 2 tahun atau gimana lah gitu. Jadi itu sih dipisahin asetnya, mana yang pakai jangka panjang, mana yang untuk jangka menengah lah gitu istilahnya. So jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di Q&A session selanjutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.